Assalamualaikum teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama saya adalah Miftahul Nabila Ulfa dengan NPM 210 Di sini saya berasal dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar atau PGSD dari Universitas HKBP Nomensen Pematang Siantar. Nah, saya membuat video ini untuk menjelaskan ataupun memaparkan tentang dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal. Sebelum kita masuk ke situ, kita harus tahu apa saja model dimensi pembelajaran. Nah, jadi model dimensi belajar merupakan hasil metafora tentang bagaimana otak itu bekerja selama orang belajar. Dimensi belajar ini terdiri atas 5 tipe berpikir yang bersifat interaktif, yaitu sikap dan perspektif positif terhadap belajar, pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan, perluasan dan penghalusan pengetahuan, penggunaan pengetahuan secara bermakna, dan kebiasaan berpikir produktif. Nah, jadi pembelajaran yang menggunakan pendekatan model dimensi belajar adalah pembelajaran yang menggunakan dimensi-dimensi belajar itu sebagai permis pembelajaran. Pembelajaran yang berpusat pada 5 dimensi itu niscaya akan memberikan hasil yang lebih baik. Nah, jadi dalam 5 model dimensi belajar itu ada beberapa yang harus kita ketahui. Yang pertama adalah mengembangkan sikap dan persepsi positif. Jadi mudah untuk dipahami bahwa sikap dan perspektif belajar itu mempengaruhi proses belajar. Jadi ada 2 kategori sikap dan persepsi yang mempengaruhi belajar. Yang pertama adalah sikap dan persepsi tentang iklim atau suasana belajar, dan sikap terhadap tugas-tugas keseharian kita. Jadi guru yang efektif itu akan memberikan penguatan terhadap kedua kategori itu dengan teknik yang jelas dan sesuai, sehingga hasil yang didapat dalam proses pembelajaran itu adalah maksimal. Dan model yang kedua adalah belajar untuk pemerolehan dan pengintegrasian pengetahuan. Jadi menerima pengetahuan melibatkan proses interaksi antara apa yang sudah diketahui dengan apa yang ingin dipelajari, dan setelah itu mengintegrasikan informasi tersebut menjadi langkah-langkah sederhana yang mudah digunakan. Dan model yang ketiga dalam dimensi pembelajaran adalah perluasan dan penghalusan pengetahuan. Pada dimensi ini, aspek-aspek belajar itu melibatkan pengujian apa yang diketahui agar mencapai tingkat yang lebih dalam dan analitis. Kegiatan memperluas dan memperhalus pengetahuan ini dilakukan dengan yang pertama adalah comparing atau identifikasi dan artikulasi hal-hal atau benda-benda yang mirip dan berbeda. Yang B adalah classifying atau pengelompokan jenis-jenis benda ke dalam kategori berdasarkan atribut dasarnya. Yang C, inducing atau pendugaan prinsip-prinsip atau generalisasi yang belum diketahui dari observasi atau analisis. Yang D adalah deducing atau pendugaan kondisi yang belum ternyatakan dari prinsip-prinsip atau generalisasi tertentu. Terus selanjutnya ada bagian yang E, yaitu analyzing error atau identifikasi dan artikulasi kesalahan di dalam pikiran sendiri maupun orang lain. Yang F adalah constructing support atau pengkonstruksian sistem dukungan, kebenaran atau bukti untuk suatu pernyataan yang tegas. Yang G adalah abstracting atau identifikasi dan artikulasi tema penting atau pola umum suatu informasi. Dan yang terakhir adalah analyzing perspektif atau identifikasi dan artikulasi perspektif personal tentang berbagai macam isu. Cara membantu anak agar dapat memperluas dan menghaluskan pengetahuan dilakukan dengan memberikan kerangka langkah-langkah secara eksplisit tentang suatu proses atau dengan menggunakan tugas-tugas terstruktur. Kegiatan belajarnya itu bisa berupa proses-proses membandingkan, klasifikasi, menginduksi, dan mendeduksi. Nah, model yang keempat adalah belajar menggunakan pengetahuan secara bermakna. Cara guru membantu siswa agar dapat menggunakan pengetahuan secara bermakna dilakukan dengan yang pertama adalah decision making, yaitu suatu proses menjawab pertanyaan seperti apa cara yang paling baik untuk, atau mana yang paling cocok untuk. Nah, yang kedua adalah investigation. Ada 3 tipe dalam dasar ada 3 tipe dasar
investigasi, yaitu definitional investigation, yaitu meliputi pemerolehan jawaban atas pertanyaan seperti apa yang menjadi ciri khas dari. Dan yang selanjutnya adalah historical investigation, seperti meliputi pemerolehan jawaban atas pertanyaan seperti bagaimana ini terjadi atau mengapa ini terjadi. Nah, bagian yang ketiga yaitu experimental inquiry, yaitu proses memperoleh jawaban atas pertanyaan seperti bagaimana saya menjelaskan ini, atau berdasarkan penjelasan saya, apa yang dapat saya prediksi. Yang bagian D-nya adalah problem solving, yaitu menjawab pertanyaan bagaimana saya akan memecahkan masalah ini. Dan yang terakhir adalah invention, yaitu proses penciptaan sesuatu untuk memenuhi kebutuhan. Menjawab pertanyaan seperti apa cara baru atau apa cara yang paling baik. Jadi dalam menjadikan pengetahuan bermakna, penerapan kelima cara tersebut dalam tugas-tugas kelas dapat dikategorikan menjadi application oriented tasks, long term tasks, dan student direct tasks. Nah, model belajar yang kelima adalah mengembangkan kebiasaan berpikir produktif. Dimensi ini itu menumbuhkan kebiasaan mental untuk dapat berpikir secara produktif yang ditandai dengan yang pertama adalah self-regulate thinking and learning, yaitu kebiasaan mengetahui apa yang sedang dipikirkannya, tindakan yang terencana, mengetahui sumber-sumber yang penting, sensitif terhadap umpan balik, dan juga evaluatif terhadap keefektifan tindakan. Yang B adalah critical thinking and learning, yaitu dicirikan oleh tindakan yang cermat, terbuka, bisa mengendalikan diri, sensitif terhadap tingkat pengetahuan. Dan yang terakhir adalah creative thinking and learning, yang ditandai oleh semangat tinggi, berusaha sebatas kemampuan, percaya diri, teguh, dan menciptakan hal-hal atau cara-cara yang baru. Jadi model-modelnya tersebut ada 5 seperti yang sudah saya jelaskan tadi, dan di sini saya akan menjelaskan tentang dimensi-dimensi perencanaan pengajaran. Yang pertama adalah signifikan. Tingkat signifikasi tergantung pada kegunaan sosial dari tujuan pendidikan yang diajukan. Yang kedua adalah visibilitas. Salah satu faktor penentu adalah otoritas politikal yang memadai. Sebab dengan itu visibilitas, teknik, dan estimasi biaya serta aspek-aspek lain dapat dibuat dalam pertimbangan yang realistik. Yang ketiga adalah relevansi. Relevansi itu perencanaan pengajaran memungkinkan penyelesaian persoalan secara lebih spesifik pada waktu yang tepat agar dapat dicapai tujuan secara optimal. Dan yang kelima adalah ketelitian atau parsimoniosis. Perencanaan pengajaran bersifat dinamis, sehingga perlu mencari informasi sebagai umpan balik ataupun balikan. Penggunaan berbagai proses memungkinkan perencanaan pengajaran yang fleksibel atau adaptable dapat dirancang untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang tidak diharapkan. Dan yang ketujuh adalah waktu, validitas atau reliabilitas yang dipakai serta kapan untuk menilai kebutuhan pendidikan masa kini dalam kaitannya dengan masa yang akan datang. Dan yang kedelapan adalah teknik monitoring ataupun pemantauan. Menjamin agar pelaksanaannya berjalan dengan mulus, perlu dikembangkan prosedur yang memungkinkan perencanaan pengajaran, menentukan alasan-alasan mengadakan variasi dalam perencanaan. Dimensi yang terakhir adalah isi dari perencanaan. Jadi perencanaan itu perlu meliputi yang pertama adalah tujuan, yang kedua adalah program dan layanan, bagaimana cara mengorganisasikannya. Yang ketiga adalah tenaga manusia, yaitu mencakup cara-cara mengembangkan spesialisasi, perilaku, kompetensi, maupun kepuasan lainnya. Yang keempat adalah bangunan fisik, mencakup tentang cara-cara penggunaannya. Yang kelima adalah keuangan, meliputi rencana pengeluaran dan rencana penerimaan. Yang keenam adalah struktur organisasi, maksudnya bagaimana cara mengorganisasikan dan memanajemen operasi dan pengawasan program dan aktivitas pendidikan. Dan yang terakhir adalah
konteks sosial atau elemen-elemen lainnya yang perlu dipertimbangkan. Jadi cukup sekian penjelasan dari saya mengenai dimensi-dimensi pembelajaran bahasa Indonesia di kelas awal. Di sini saya ingin meminta maaf apabila terdapat kesalahan kata ataupun tingkah laku saya selama saya membuat video ini. Dan di sini juga saya ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada teman-teman yang sudah menyaksikannya. Semoga video ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.